Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Selamat pagi, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Ibu Bapak Saudara untuk bangkit berdiri.
Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu semalam lamanya. Hingga saat ini Tuhan kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, tak kurang satu apapun. Semua adalah anugerah daripada-Mu. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami boleh memulai ibadah raya. Biarlah kuasa Roh Kudus ada di atas kami ya Bapa. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sehingga setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami boleh menjadi satu penyembahan yang agung di hadapan-Mu Bapa. Dan Engkau berkenan atas setiap puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mau urapi mereka yang bertugas pada pagi hari ini. Baik WL Singer maupun pemain musik, multimedia dan sound system. Tuhan, biarlah Engkau mengurapi mereka semua sehingga mereka boleh menjadi satu kesatuan yang harmoni dan setiap puji-pujian yang keluar dari mulut mereka dan apa yang mereka lakukan pada pagi hari ini Tuhan, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Dengan urapan kuasa Roh Kudus, firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Boleh mengubah hidup kami menjadi lebih dekat lagi kepada-Mu Bapa. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kami boleh menerima berkat-berkat sukacita daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Bila mana ada satu oknum yang saat ini tidak suka dengan ibadah pada pagi hari ini, saat ini Tuhan kami mau sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar dari tempat ini. Karena ini adalah rumah doa di mana Engkau ada dan bertahta berdaulat di atasnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat sekalian, boleh lambaikan tangannya. Ya, saya percaya ada sukacita di sini, amin. Nah itu kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya, sebab Dia Allah yang hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah. Katakan siapa namanya? Yes. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes. Kita percaya Dia Allah yang hidup dan kasih-Nya gak pernah habis-habis, Amin. selalu baru setiap harinya. Yes. Boleh saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Boleh lihat kanan kirinya udah ada sukacita belum? Kalau belum, Toel, senyumnya mana dong senyumnya? Kita percaya bahwa Tuhan kita baik, amin. Amin. Dia selalu baik dan akan tetap baik selamanya. Mari kita mau sama-sama belajar lagu baru ini. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord,
Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Boleh sama-sama angkat tangannya. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You are good all the time, and all the time. You are good. You are good all the time, and all the time. You are good. You are good all the time, and all the time. You are good. You are good all the time, and all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, kau baik Tuhan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yes, yes. Kau baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Kau selalu baik Tuhan bagi kami Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan punya Tuhan seperti-Mu. Sekalipun mungkin di tahun ini banyak kabar yang gak enak, tapi ajar kami percaya pada janji-Mu Tuhan. Nah, kami percaya Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun orang di luar sana bilang bahwa ya Tuhan gak nempatin janjinya, atau mungkin mana sih Tuhan lu. Tapi di sini kita mau sama-sama belajar, mau percaya janjinya, bahwa masa depan kita penuh harapan. Dan Tuhan kita selalu ada apapun kondisi kita. Saat ku hancur
beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, Engkau harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, Engkau harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku.
Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan. Katakan apa yang menjadi isi hati kita pada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita buat Tuhan. Kami percaya janji-Mu, kami percaya Engkau Tuhan, kami percaya padamu. Tiada yang mustahil Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya pada Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Bapa, hanya Engkau Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Saya undang untuk berbicara. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sungguh biar hati kami yang seringkali dilemahkan ini boleh sepakat pagi hari ini bahwa bagi Tuhan kami tidak ada yang mustahil. Biar sungguh tahun 2023 ini yang sudah kami lalui 22 hari,
kami boleh naik kelas di hadapan Tuhan. Kapasitas hati kami boleh bertambah besar dan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan yang terus mengajarkan kepada kami hal-hal yang baru dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menyentuh hati sidang jemaat Tuhan. Sehingga kami semua boleh pulang membawa berkat dari firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Niat saya dari rumah mau nyanyinya nggak terlalu bersemangat supaya nggak ngos-ngosan pas firman Tuhan. Tapi kalau udah di rumah Tuhan dan sudah memuji Tuhan, nggak bisa kalau nggak maksimal. Ya, puji Tuhan. Senang sekali hari ini tepat di hari raya tahun baru Imlek. Selamat menikmati berkat dan kemurahan Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan. Selamat menikmati saat-saat berkumpul dengan keluarga besar. Biarlah tahun ini semuanya berjalan dengan sangat baik karena Tuhan kita sangat baik. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan buka kitab kita pagi hari ini. Kita akan baca tema kita dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Kita tunggu ditampilkan supaya kita semua bisa baca bersama-sama. Kalau di layar di hadapan saya masih diangkat dan dipulihkannya. Belum ya? 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Sudah ya? Belum. Oke. Terima kasih multimedia, Tuhan Yesus memberkati. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Semua orang senang ayat tentang janji-janji Tuhan. Karena menurut pandangan kita manusia ini, janji Tuhan itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang ajaib. Beberapa hamba Tuhan di minggu-minggu sebelumnya menyampaikan firman ini berkaitan dengan akhir zaman. Karena memang perikop ini berkaitan dengan akhir zaman. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama. Kita akan lihat satu persatu apa yang harus kita lakukan kalau kita mau mendapatkan janji Tuhan. Ya, 2 Petrus pasal yang ketiga mulai dari ayat yang pertama. Saya minta kepada multimedia, ayatnya jangan dihilangkan dari layar, tapi maju satu ayat demi satu ayat. Ya, biar semua jemaat bisa melihat ayat ini terus dan bisa kita belajar dari setiap ayat yang akan kita baca. Mulai dari ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ayat yang kedua, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Jangan dihilangkan ayatnya. Bapak Ibu Saudara, surat Petrus ini ditulis oleh Petrus sendiri. Kalau kita baca di 1 Petrus 1 ayat yang ke-1, ditulis untuk orang-orang pendatang. Lalu Petrus bilang di ayat ini bahwa dia menulis kedua surat ini, dia berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Itu artinya Tuhan ingin kita murni membaca firman Tuhan ini. Saat ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita dengar di luar sana. Beda sama zaman dulu. Zaman dulu kalau LDR-an aja nggak bisa saling ngomong, paling bisa surat-suratan, telepon juga mahal. Kalau sekarang yang jauh bisa jadi dekat dengan sangat mudah.
Hal-hal yang dulu tidak bisa kita tahu, sekarang bisa kita tahu. Tentang banyak hal, tentang hal-hal yang luar biasa di dunia sana kita bisa tahu dengan satu gawai. Dan hal itu Tuhan mau kita tetap mencari pengertian yang murni lewat firman Tuhan. Dan ayat yang kedua bilang, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, sekali kata mengingat, dan mengingat akan perintah Tuhan, 2 kali kata mengingat. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan rindu kita mengingat firman Tuhan setiap hari. Saya lagi belajar sama teman-teman, beberapa teman-teman di sini. Setiap hari Senin kami belajar literatur. Ada banyak hal yang saya pelajari di sana. Dan memang susah kita untuk mengingat firman setiap hari. Ini pulang dari tempat ini aja, mungkin langsung ada yang pergi ke sana, pergi ke sini, ngumpul sama keluarga. Nanti sore ditanya tadi pagi firman Tuhannya apa? Banyak di antara kita yang gak bisa ingat. Saya sendiri seperti itu. Apa ya? Bahkan siapa yang firman Tuhan aja kadang kita lupa. Tadi siapa yang bawa firman Tuhan ya? Bapak Ibu Saudara, setiap hari kalau Bapak Ibu Saudara saat teduh di pagi hari, apa yang kita dapatkan pagi hari itu ingat dalam hatimu. Dan pegang itu sepanjang hari. Supaya kita fokus sama firman. Jangan kita fokus sama hal-hal yang lain. Kenapa Tuhan ingetin ini? Karena Tuhan tahu kelemahan kita. Kelemahan kita manusia ini mudah mengingat hal-hal yang jelek, betul enggak? Kalau kejelekan orang, kalau orang pernah nyakitin kita, kalau orang pernah ngomong nyinggung hati kita, itu kita ingat, bahkan sampai puluhan tahun kita ingat. Itu kelemahan kita. Tapi Tuhan mau pagi hari ini kita jangan ingat-ingat itu. Kita ingat firman Tuhan aja. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita ingat firman Tuhan aja bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita ingat janji-janji Tuhan. Kita ingat bahwa orang-orang benar akan terbang seperti Raja Wali. Tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Kita ingat itu di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengingat firman, kita terus berjalan ke janji Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup. Alkitab saya selalu tertiup angin. Pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, saya tahan pakai mic. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Udah disampaikan kemarin ya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Bapak Ibu Saudara, coba simak kalimat mereka sengaja tidak mau tahu. Zaman sekarang, kalau dulu kan Tuhan Yesus berdoa gini, maaf ya kalau mengganggu pemandangan. Kalau dulu kan Tuhan Yesus berdoa gini tuh, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi orang zaman sekarang, kalau kita lihat, banyak yang sengaja gak mau tahu dan Petrus sudah menuliskannya. Sudah tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya, ya sengaja gak mau tahu. Banyak sekali. Kita jangan seperti mereka. Kita mau tetap berpegang pada kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ayat yang ketujuh. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Satu hari sama dengan 1000 tahun ini kalau dibahas bisa satu seminar. Tapi saya mau tekankan kepada Bapak Ibu Saudara, pada kita semua pagi hari ini, kita jangan overthinking. Tuhan pegang kendali. Bapak Ibu Saudara, saya hitung pakai kalkulator dan gak bisa kalau sendiri mah ya. Kira-kira nih kalau 1 jam, terima kasih Kevin. Kalau 1 jam kita 42 tahun. Benar ya? Lalu salah. 1 jam Tuhan, 42 tahun kita. Nah itu ya, jangan sampai terbalik.
Jadi kalau kita sudah umur 42, itu baru 1 jam di hadapan Tuhan. 1 jam apa sih yang bisa kita lakuin? Pegang handphone sambil tengkurap juga 1 jam habis. Bener nggak? Jadi jangan khawatir tentang apapun juga, Tuhan pegang kendali. Tenang weh. Jangan mengkotakkan Tuhan seperti manusia. Ah Tuhan mah nanti, aduh nanti kasihanlah Tuhan sibuk. Saya mah gak mau ngerepotin Tuhan. Gak usah, Tuhan mah gak pernah repot. Dia mah selalu punya waktu untuk kita, amin. Sinyalnya selalu terhubung, ya. Tidak pernah ada putus nyambung. Mau ada gempa bumi, mau ada apapun juga, sinyal kepada Tuhan tetap nyambung. Jadi jangan overthinking ya, Tuhan pegang kendali. Dan ketika kita tidak overthinking, kita berjalan menuju janji-janji Tuhan. Amin? Amin. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pernah ketemu sama orang yang sabar? Sabar pisan orang itu, tak pernah? Bayangkan Tuhan lebih sabar dari itu. Sabar sama kita. Dia selalu nunggu kita. Kita mau lari kemana, kita mau berbuat apa. Pas kita balik lagi teh, diterima gitu ya. Itu loh bayangan saya tentang Tuhan saya. Dia selalu ada buat saya. Jadi apapun juga keadaan saya gak usah malu sama Tuhan. Toh gak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu semua. Kalau kita salah ya kita ngaku aja salah di hadapan Tuhan. Tuhan saya salah, saya lupa. Saya lalai. Ampuni, tolong supaya enggak diulangin lagi. Roh Kudus yang tuntun saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ada pencuri yang bilang-bilang? Enggak ada. Semua terkejut. Ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Wow. Luar biasa. Ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bukan cuma hari Minggu Bapak Ibu Saudara, tapi setiap hari betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Bukan artinya kita jadi ketakutan akan hari Tuhan. Wah nanti kalau hari Tuhan gimana ya? Bukan. Tapi Tuhan mau kita selalu berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara, saya ingat sebuah gambaran tentang mempelai, pengantin. Buat yang wanita, ibu-ibu yang sudah menikah, waktu ibu-ibu jadi pengantin, jadi mempelai, ibu-ibu sembarangan enggak? Kan udah pakai baju pengantin tuh, pakai mahkota, pakai slayer gitu ya. Pakai baju yang pokoknya mah seumur hidup sekali itu tekan ya. Ada nggak yang sembarangan? Duduk teh, buk gitu ya. Atau kakinya sembarangan diangkat, ada nggak? Sepanjang hari itu, sepanjang hari pesta, si mempelai perempuan ini akan berhati-hati, betul? Sampai pegel, sampai kadang pusing gitu ya. Saking harus berhati-hatinya gitu. Itu yang harus kita lakukan. Menunggu mempelai pria, betul? Betul? Jangan sampai nanti kalau mempelai pria datang kita udah kusut. Atau slayernya lepas. Atau mahkotanya hilang. Kita harus tetap bersikap baik, duduk baik-baik, berdiri baik-baik, berjalan baik-baik supaya dandanan si mempelai pria wanita ini tetap ada sebagaimana adanya. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Sulit betul. Kita harus melawan keinginan-keinginan kita. Kita harus melawan pikiran-pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dalam hati kita mikir pengen marah gitu ya. Atau pengen kecewa. Atau pengen melakukan sesuatu yang ini mah boleh atau saya mah manusia biasa. Bapak Ibu Saudara, kita ini udah ditebus. Kita ini manusia ilahi. Jadi setiap kali kita berpikir saya mah manusia biasa, iya betul kita manusia biasa. Tapi mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan saya gak mau marah. Kalaupun saya marah saya gak mau berbuat dosa. Ya kan? Ya, kita mau belajar hidup sehari lepas ke sehari. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita harus menjaga kekudusan.
Ayat yang ke-12 yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi yang harus menjaga hidupnya suci dan saleh adalah kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kita yang menantikan hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara menantikan hari Tuhan? Amin. Berarti kita harus menjaga kekudusan kita. Amin. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Di mana terdapat kebenaran. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Hari ini tidak, nanti juga tidak. Ya. Kita ini tidak bisa menyembunyikan apapun dari hadapan Tuhan. Kalau dari hadapan manusia kita bisa menyembunyikan banyak hal. Mungkin orang tidak tahu masalah kita, mungkin orang tidak tahu pergumulan kita, mungkin orang tidak tahu di luar sana kita hidup seperti apa. Mereka cuma tahu Meta di hari Minggu karena ketemu Meta cuma hari Minggu. Tapi apakah Meta bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan hidup Meta dari Senin sampai Sabtu? Apakah kita bisa belajar untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi? Karena suatu saat nanti semuanya akan terbuka. Semuanya akan dibukakan seperti film. Ya. Tidak ada yang tersembunyi. Ayat yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi tidak bisa diwakilkan, kita sendiri harus berusaha. Kita sendiri harus mengejar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Gak bisa saya mewakili sekalipun pasangan suami istri, nggak bisa istri mewakili suami, suami mewakili istri. Di hadapan Tuhan kita bertanggung jawab sendiri-sendiri. Kita belajar di hadapan Tuhan untuk terus berusaha supaya tidak bernoda di hadapannya. Malah kadang-kadang yang menggoda itu kan pasangan kita. Ya. Udah jangan diterusin. Nanti jadi seminar rumah tangga. Ya. Pokoknya kita harus berusaha menjaga kekudusan, didapati tidak bercacat dan tidak bernoda. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ini dibahas sama Ibu Hana waktu minggu kedua kalau nggak salah. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ini jadi gambaran sekarang ini banyak sekali firman Tuhan ini diputarbalikan karena ketidakmengertian. Banyak ya Bapak Ibu ya. Ya ini sekilas aja. Oke lanjut ayat yang ke-17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Jadi kita harus waspada supaya kita tidak terseret. Bagaimana cara kita waspada? Kita tetap sering membaca firman Tuhan. Tetap berpegang kepada firman Tuhan. Karena yang selanjutnya, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Apa pegangan kita yang teguh? Tuhan Yesus. Udah gak ada lagi firman Tuhan. Kita gak bisa berpegang pada apapun juga selain kepadanya. Apa sih yang bisa kita andalkan di dunia ini? Kemarin saya bilang sama saudara-saudara saya ketika kami pergi bersama-sama. Sekarang mah hidup sehari-sehari aja dah. Hari ini bisa dilewatin puji Tuhan, besok mah gimana Tuhan aja. Ya, ketika kita bangun pagi Tuhan, terima kasih hari ini masih diberi kesempatan. Ketika malam tidur Tuhan, terima kasih hari ini sudah beres saya lalui. Saya berharap hari ini saya bisa nyenengin hati Tuhan. Tolong kalau besok saya bangun pagi, saya sehat, saya kuat. Saya akan hadapi lagi bersama dengan Tuhan. Ada satu anak PA saya, dia bilang, saya takut sama semester ini, Mam. Karena semester kemarin saya sudah pusing dengan mata kuliahnya. Saya bilang, saya tanya, kamu bisa mundur? Enggak, dia bilang.
Kamu punya pilihan yang lain selain menghadapinya? Enggak. Hadapi bersama Tuhan. Jangan takut. Lewatin aja sehari-hari. Sok sama Tuhan kamu pasti bisa. Sama seperti saya bicara sama diri saya sendiri. Lewati bersama Tuhan sehari lepas ke sehari. Jangan kehilangan pegangan. Tetaplah waspada. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu ayat yang terakhir dari perikop ini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jangan tidak bertumbuh. Berapapun usia kita, tidak ada alasan untuk kita tidak bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Jangan kalau hari ini kita cuma apal kitab urutan, ini mah istilah ya, pengetahuan misalnya dari Matius sampai Wahyu. Besok Matius sampai Wahyu. Besoknya lagi Matius sampai Wahyu, jangan. Sok berkembang apalin dari Kejadian sampai Maleaki urutannya. Gitu loh contohnya. Bertumbuh. Belajar firman. Aduh saya gak ada waktu, ada. Sok sediain waktu buat Tuhan. Ya kita belajar firman. Seayat gak apa-apa sehari. Kalau buat saya tidak ada aturan sehari harus. Kalau misalnya mau menyelesaikan satu Alkitab 1 tahun ya itu komitmen diri sendiri, betul nggak Bu Leo ya? Ibu Leo adalah teladan saya untuk membaca firman Tuhan. Luar biasa. Tapi tidak ada yang mewajibkan, tidak ada. Asal engkau berpegang pada firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Jangan ada alasan lagi untuk tidak baca firman ya. Kita mau berpegang pada firman itu, dan biarlah firman itu yang membuat kita berjalan menuju janji Tuhan. Saya akan rangkum. Yang pertama, supaya kita bisa berjalan pada janji Tuhan, mengingat akan firman-Nya, fokus sama Tuhan. Yang kedua, jangan overthinking, Tuhan pegang kendali. Yang ketiga, jaga kekudusan hidup kita. Apalagi sih yang bisa kita lakukan di akhir zaman ini. Sok, baiklah hidup. Ya. Yang keempat, berusaha hidup benar. Harus diusahakan. Oleh setiap pribadi, gak bisa diwakilkan, berusahalah hidup benar. Hidup benar itu seperti apa sih? Ya berusaha ngomong yang baik-baik, berlaku yang baik-baik, ya menjaga hati, menjaga pikiran, supaya tidak memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau mulai ada yang menggoda, cepat-cepat connect sama Tuhan. Tuhan kok gini ya? Oh enggak, saya enggak boleh kayak gini gitu ya. Yang kelima, waspada supaya tidak terseret. Jangan sampai kebawa-bawa sama hal-hal yang tidak baik. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Yang keenam, bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Terakhir saya mau bagikan tentang Kanaan. Saya baru dapat kemarin di perjalanan menuju rumah mertua saya, dan saya langsung ngomong sama suami saya. Bapak Ibu Saudara, Kanaan itu dulunya tempat tinggal Yakub. Lalu ketika Yusuf ada di Mesir, Yusuf menjadi apa tuh kemarin? Mangku bumi, kata Ko Daniel ya. Jadi mangku bumi di Mesir. Lalu Yakub dan keluarga dari Kanaan pindah ke Mesir. Lalu mereka tinggal di tanah Goshen. Betul ya Cimemei? Saya minta koreksi, takut salah. Nah, mereka tinggal di situ, lalu mereka menjadi besar. Lalu menjadi besar. Saya tidak tahu dengan pasti berapa tahun mereka di sana. Lalu akhirnya diperbudak, lalu akhirnya keluar dari tanah Mesir. Dan banyak yang bilang dari Mesir ke Kanaan itu sebetulnya cuman berapa ya harusnya? Ada yang tahu pasti? Tapi mereka jalani 40 tahun tuh. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, Kanaannya hilang enggak? Hah? Enggak kan? Kanaannya tetap diam di situ kan? Tapi orang yang mau ke Kanaannya ini loh yang muter-muter. Saya bilang sama suami saya panggil dia kan GG ya, G, tahu nggak sebetulnya Kanaan kita itu udah ada. Kita tuh lagi jalan menuju ke sana. Jadi berkat Tuhan itu sudah ada. Bukan kita Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Kita loh yang harus usaha ambil berkat itu. Berkat itu sudah tersedia buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kesembuhan, kelimpahan. Tuhan itu Bapak yang baik, Dia nggak mau kita susah. Jangankan Tuhan, kita aja di dunia ini jadi mama, jadi papa, kita nggak mau anak kita susah. Apalagi Tuhan.
yang begitu sempurna kasih setianya. Berkat itu sudah ada, kita sedang berjalan menuju berkat itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah berjalan menuju berkat itu rasakan pemeliharaan Tuhan. Orang Israel tidak pernah ganti kasut katanya kan. Kasutnya tidak jadi robek, bajunya tidak jadi usang gitu. Saya kebayang gimana penampilan mereka gitu ya. Ini kan nyata, ini bukan cerita. Anak sekolah minggu yang bengong dengar cerita terus gambarnya dibagus-bagusin gitu ya. Pakai bajunya warna biru, saya pikir udah gak ada warnanya tuh baju. Saudara pernah ngelihat orang ODGJ di jalan? Bajunya ada yang berwarna, coklat kan semua kan. Kenapa kan saking lama dipakainya. Bapak Ibu Saudara, kita sedang berjalan menuju Kanaan itu. Dan kita yang harus berusaha. Kita yang harus menjaga kehidupan kita supaya berkat itu menjadi milik kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun yang menjadi doamu, ini saya lagi ngomong sama diri saya sendiri. Karena ada satu doa yang belum juga dijawab sama Tuhan sampai hari ini. Dan saya mau bilang sama diri saya sendiri, apapun yang kau doakan, raih itu. Berjalan ke sana bersama dengan Tuhan. Amin. Berjalan ke berkat itu bersama dengan Tuhan. Dan kita pasti bisa. Jadi jangan lagi menjadi anak-anak Tuhan yang lemah ya. Tapi kita mau kuat di dalam Tuhan. Saya percaya di gereja ini kalau semua orang berdiri dengan kuat di hadapan Tuhan. Akan kerasa auranya begitu masuk aja ke gereja ini langsung. Ya. Ada hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang dibawa oleh setiap anak Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang dibawa oleh setiap anak Tuhan karena dimanapun dia berada hadirat Tuhan itu mengikuti dia. Menjaga dia, menuntun dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar. Jangan lagi yang pikir yang negatif-negatif ya. Jangan lagi ada benci-benci ya. Jangan lagi ada susah-susah sama Tuhan mah. Kita berjalan bersama Tuhan sehari lepas sehari. Amin. Yuk kita nyanyikan satu pujian. Pujian ini biar jadi iman kita ya. Sekarang nyanyi lagu ini sambil membayangkan sebuah situasi. Mungkin kita pernah mengalami hal yang tidak baik. Tapi kita mau ngomong sama Tuhan ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersedia dan selamatkanku. Amin. Coba katakan dengan segenap hati. Benar? Lagu ini dinyanyikan dari hati. Pagi ini nyanyi dari hati ya. Tuhan, kalau Engkau berfirman, aku percaya aku sembuh. Kalau Engkau bersabda, aku percaya aku akan diubahkan menjadi lebih baik. Dan kita nyatakan dengan percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus, aku percaya padamu. Bayangkan sesuatu yang besar yang bisa terjadi. Misalnya, ketika Elia dikasih tahu Tuhan bakal hujan. Itu dia suruh bujangnya, Elia apa Elisa? Suruh bujangnya lihat awan, awannya gede. Kayak kita bisa lihat, kita bisa prediksi. Di Lembang kayaknya hujan. Kenapa kita bisa tahu? Gelap. Tapi ini enggak loh, awan cuma segede telapak tangan. Tapi Tuhan bilang mau hujan. Lalu imannya berubah? Tidak. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Apa yang jadi doa sekarang, doa Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, Tuhan pasti bisa lakukan untuk Bapak Ibu Saudara. Asal kita hidup benar berjalan bersamanya. Amin. Yuk bangkit berdiri yuk. Kita menghormati hadirat Tuhan dan kita mau bicara. Bayangkan gak ada siapa-siapa di sini, cuma engkau sama Tuhan, dan bilang sama Tuhan lagu ini. Nyanyikan sambil engkau berkata pada Tuhan sendiri. Aku tidak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Aku tidak akan ragukan janji-Mu. Amin. Apapun yang terjadi
dalam hidupku ini. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Yes, lewat gunung yang tinggi, walaupun tidak mudah Tuhan, kami tidak akan pernah ragukan janji-Mu. Amin. Mulai hari ini tidak akan pernah Tuhan. Ya, kami percaya kalau Kau berfirman, kami sembuh Tuhan. Yes, kalau Engkau bersabda, kami selamat Tuhan. Ya, kami katakan dengan iman pagi ini. Ya, bagimu Yesus ku percaya. Sekali lagi kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, yang wanita saja nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih yang pria saja Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Ya, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Tuhan. Haleluya. Kami sembuhkan. Kau bersabda, kami selamat Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil, yes, bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan dengan iman, tiada yang mustahil bagimu. Katakan dari hatimu, Yesus, ku percaya padamu. Kasih kemuliaan yang paling baik buat Tuhan, yang di tangannya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ubahkan kami Tuhan, berikan kami hikmat kasih karunia-Mu. Haleluya Tuhan. Kaulah Raja, di tangan-Mu tiada yang mustahil. Kedahsyatan-Mu sanggup mengubahkan hati kami. Kami yang ragu, kami yang tidak percaya, kami mau pulang dengan percaya. Percayakan janji-janji-Mu, percaya di tangan-Mu tiada yang mustahil. Percaya segala sesuatu bisa Kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Ajar kami percaya kepadamu 100%. Yes. Jangan lagi ada dalam pikiran kami kata orang, kalau gini saya akan gini, kalau gitu saya akan gitu. Kami hanya mau percaya firman. Kalau Tuhan katakan ya, itu ya bagi kami. Amin.
Kalau Tuhan katakan tidak, itu tidak bagi kami. Yes, Jesus. Tuhan, biar kami boleh mempercayai-Mu di awal dari 2023 ini. Ya. Kami mengangkat tangan kami mau memperbaharui rasa percaya kami kepadamu. Amin. Di dalam nama Yesus tidak akan lagi kami ragukan kasih-Mu. Yes. Di dalam nama Yesus tidak akan lagi kami meragukan janji-janji-Mu Tuhan. Tidak akan lagi kami meragukan Engkau Tuhan. Yes. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa bagi kami dan Engkau sanggup Tuhan. Oh, haleluya. Engkau sanggup lakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan Tuhan. Yang kami bisa lakukan hanyalah berjalan bersama dengan Tuhan. Yes. Dan kami percaya Tuhan bergerak bagi kami, Tuhan bekerja bagi kami. Dan kami apa yang harus kami hadapi, kami akan hadapi bersama dengan Tuhan. Yes, Jesus. Pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap roh keraguan-raguan kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Yesus. Roh yang selama ini membuat kami tidak percaya kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Nama Yesus. Roh yang membuat kami ragu-ragu akan firman-Mu kami patahkan di dalam nama Yesus Nama Tuhan. Yesus. Yes. Dan kami percaya masa depan penuh harapan Tuhan sediakan bagi kami. Amin. Berkat Kanaan Tuhan sudah sediakan bagi kami. Amin. Kami tinggal berjalan untuk mengambilnya Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak, berkati seluruh sidang jemaat-Mu kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Berkati dengan kelimpahan kasih karunia-Mu. Haleluya. Berkati dengan rasa percaya kepadamu. Yes. Berkati dengan iman yang teguh kepadamu. Amin. Berkati Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kepenuhan setiap hari Bapa. Yes. Sehingga setiap hari kami berjalan dengan sukacita. Karena kami tahu Tuhan ada bersama kami. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah hamba-Mu sudah berhenti memberitakan firman Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara pada sidang jemaat-Mu. Sehingga kami boleh terus bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Riki. Baik, kita mau bawa persembahan kita, boleh dipersiapkan, dan untuk yang melayani dipersilakan juga. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya persilakan untuk Ibu Delima mendoakan persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Bila kami bisa memberikan ucapan syukur kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan apapun yang kami berikan ini Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, kita masuk ke pengumuman Warta Jemaat Minggu 22 Januari tahun 2023. Persembahan dapat dilakukan juga melalui transfer ke rekening sebagai berikut, atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia. Lalu berikutnya ditampilkan jadwal kegiatan sepekan, dapat dilihat.
Berikutnya ada pelatihan literatur Kristen yang dibawakan oleh Bapak Daniel Simamora. Pertemuan hari Senin 23 Januari ditiadakan dan dilanjutkan kembali pada hari Senin 30 Januari 2023, yaitu pukul 6 malam hingga 8 malam, bertempat di GBI Paturyani Suryani. Berikutnya ada himbauan kesehatan, yaitu 5M. Dan ada dukungan doa juga, yaitu berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa. Ada Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Bapak Lautaman, Bapak Congliang, Ibu Evi Mega, Ibu Widya, Ibu Dewi Koswara, Ibu Rita, dan Ibu Nurbeti. Berikut untuk pelayanan doa dan informasi juga dapat dilihat. Dan saya persilakan kepada Bapak Andreas. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Hari ini kita ibadah dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Imlek ya. Ada tradisi-tradisi yang baik yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kekristenan kita. Dalam hal memberi, kan ada tradisi di dalam keluarga juga, orang tua memberi kepada anak, lalu anak yang sudah besar juga memberi kepada orang tuanya. Dan biarlah hal-hal seperti ini juga berlaku untuk kita semua. Jangan pelit dengan berkat Tuhan, tapi biarlah kita bagikan buat sesama kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini nanti Bapak Ibu akan mengambil satu amplop, ampau itu amplop merah ini. Isinya apa? Ini isinya di dalamnya ada yang manis-manis. Biarlah kita juga bisa mencerminkan manis lah dalam kehidupan kita ya. Tong hasem. Ya. Karena kan kita hidup ini sudah hasem, jangan dibuat hasem lagi dengan muka kita. Tapi biarlah kita memancarkan kemanisan yang daripada Tuhan. Amin ya. Nah, di dalam ini juga ada kue keranjang ternyata, tapi kalau dimasukin kan susah. Jadi di dalamnya nanti ada satu secari kertas isinya dodol. Nah, dodol ini nanti Bapak Ibu nanti ditukarkan secari kertas itu tukarkan di depan yang dapat. Kalau di semua dikasih kebenaran nggak tutup kamar itanya. Jadi belinya cuma sedikit. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang dapat, kalau yang nggak dapat juga di dalamnya ada yang manis-manis. Saya katakan ada yang manis-manis bisa dinikmatin. Dan di dalam yang manis-manis juga ada sesuatu lagi. Jadi ada 3, ada yang manis-manis aja, ada yang manis-manis plus. Nah, ada yang manis-manis plus manis-manis lagi. Ya, biarlah semua ini kita boleh nikmatin bersama-sama. Dan ingatlah bahwa di dalam Tuhan senantiasa ada berkat yang melimpah. Di dalam Tuhan ada sukacita, dan biarlah sukacita dan berkat itu kita bagikan bersama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mau sama-sama menutup ibadah kita. Saya undang kepada Bapak Yosia untuk menutup kita dalam doa. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa dan kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat kesempatan yang indah ini, di hari yang berbahagia ini, kami boleh datang di rumah Tuhan, memuji memuliakan namamu. Terlebih Tuhan kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Allah. Kami percaya Tuhan kami pulang dari tempat ini. Kami pulang dengan penuh sukacita. Penuh dengan kemenangan yang daripada Allah. Karena kami telah diperlengkapi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan yang terus pakai menjadi Allah di tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini maupun mereka yang
beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan yang senantiasa memelihara, Tuhan yang terus menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka. Dan mereka, oh Tuhan, dalam setiap pergumulan yang dihadapi, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Karena kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan, yang namanya telah disebutkan tadi satu persatu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah, memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Kami percaya dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan yang daripada Allah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang sedang menyelesaikan skripsi. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat mereka berhasil. Demikian juga Tuhan buat Tuhan jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, berusaha. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang sediakan pekerja yang terbaik, yang berusaha diberkati, dibuatnya berhasil dalam segala usaha mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa, oh Tuhan buat keluarga Dedi dan Sylvia, yang dimana Tuhan telah anugerahkan putra pertama buat mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati keluarga ini. Oh Tuhan, bayi anak yang baru lahir, Tuhan yang memberkati kesehatannya, pertumbuhannya, dan boleh membawa kebahagiaan, sukacita bagi kedua orang tuanya. Terima kasih Bapa, Engkau yang memelihara, Engkau yang memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang, oh Tuhan, memulihkan keadaan negeri kami. Kami percaya, oh Tuhan, negeri kami ada di dalam hati-Mu, ada dalam kekuasaan-Mu. Engkau mengasihi negeri ini, dan Engkau yang, oh Tuhan, sanggup melakukan segala perkara bagi bangsa dan negara kami. Berikan hikmah kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga dalam setiap mengambil kebijakan, Tuhan, oh Tuhan, mereka ambil kebijakan yang baik dan benar, sehingga boleh bermanfaat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami saat ini berdoa buat setiap keluarga, anak-anak Tuhan di tempat ini. Oh Tuhan, hari yang berbahagia pada hari ini, berkumpul dengan sanak saudara, keluarga besar. Biar momen ini Tuhan, mereka boleh mengucap syukur kepada Tuhan dan berbagi sukacita, berbagi kasih satu dengan yang lain. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seluruh kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati, biar lewat kegiatan ibadah, oh Tuhan, persekutuan, kami boleh merasakan kuasa Allah, oh Tuhan, dinyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
saat ku tak